Selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam sesi kali ini, kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu analisis aktivitas investasi pada investasi antar perusahaan. Bersama saya, kita akan mengeksplorasi konsep, contoh, dan langkah-langkah praktis yang dapat membantu Anda memahami dan mengaplikasikan materi ini dengan mudah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marinda Panca Arintias dengan NIM 223209015. Saya dari kelas akuntansi 5A. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengungkap proses dan strategi di balik investasi antar perusahaan, sebuah langkah yang tidak hanya melibatkan angka, tetapi juga visi bisnis yang tajam. Sebelum kita masuk ke pendahuluan, mari kita pahami mengapa topik ini begitu penting untuk dipelajari. Investasi antar perusahaan sendiri menjadi strategi penting dalam pengelolaan keuangan modern untuk mendorong pertumbuhan dan diversifikasi bisnis. Aktivitas ini mencakup pembelian aset, saham, atau obligasi dari perusahaan lain dengan tujuan menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan portofolio, dan memperluas jangkauan pasar. Bab ini membahas bagaimana analisis aktivitas investasi membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang investasi yang potensial, mengevaluasi risiko dan keuntungan secara sistematis, dan mengintegrasikan strategi investasi dalam perencanaan jangka panjang. Melalui pemahaman yang tepat, investasi antar perusahaan dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan perusahaan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk sebab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan jenis investasi antar perusahaan. Untuk definisinya sendiri, investasi antar perusahaan adalah investasi yang dilakukan oleh satu perusahaan ke perusahaan lain, baik dengan tujuan untuk mengendalikan, mempengaruhi, atau memperoleh manfaat ekonomis. Investasi antar perusahaan mengalokasikan sumber daya oleh satu perusahaan ke perusahaan lain melalui berbagai bentuk seperti akuisisi, merger, joint venture, atau investasi portofolio. Tujuannya adalah untuk memperluas operasi, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, atau memperoleh keuntungan finansial. Investasi antar perusahaan sendiri melibatkan pembelian saham, aset, atau kolaborasi antara perusahaan untuk mencapai tujuan strategis, seperti ekspansi pasar, penguasaan teknologi, atau diversifikasi risiko. Bentuk utamanya meliputi akuisisi, merger, joint venture, dan investasi portofolio. Jenis investasi antar perusahaan yaitu investasi antar perusahaan dapat dikategorikan sebagai akuisisi, merger, joint venture, atau investasi portofolio, masing-masing dengan karakteristik dan tujuannya sendiri. Untuk akuisisinya yaitu satu perusahaan membeli sebagian besar atau keseluruhan saham perusahaan lain untuk mendapatkan kontrol penuh, biasanya untuk memperluas operasi atau menguasai aset tertentu. Merger, penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru dengan tujuan menciptakan sinergi dan efisiensi operasional. Joint venture, kolaborasi antar perusahaan untuk proyek atau tujuan tertentu dengan membentuk entitas baru dalam jangka waktu tertentu, sering digunakan untuk berbagi risiko atau memasuki pasar baru. Yang terakhir, investasi portofolio, pembelian saham atau obligasi lain tanpa tujuan kontrol untuk diversifikasi risiko dan memperoleh keuntungan pasif seperti dividen atau bunga. Kesimpulan dari jenis tersebut adalah investasi antar perusahaan mencakup akuisisi, merger, joint venture, dan investasi portofolio, masing-masing dengan tujuan unik seperti kontrol, sinergi, kolaborasi, dan diversifikasi. Subbab ketiga adalah faktor-faktor pendorong investasi antar perusahaan. Yang pertama, motivasi keuangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu diversifikasi portofolio dan keuntungan ekonomi. Diversifikasi portofolio sendiri mengurangi risiko melalui investasi pada berbagai sektor atau perusahaan. Untuk keuntungan ekonominya, mendapatkan imbal hasil seperti dividen, bunga, atau peningkatan nilai aset. Faktor pendorong yang kedua
yaitu kondisi pasar. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kesempatan bisnis. Adanya peluang pasar yang menguntungkan seperti undervaluation aset, dan yang kedua, persaingan. Tekanan untuk memperkuat posisi pasar atau menghalangi pesaing masuk. Faktor pendorong investasi antar perusahaan yang terakhir adalah strategi bisnis. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekspansi pasar, memperluas jangkauan geografis atau lini produk. Dan yang terakhir, sinergi operasional, mengintegrasikan operasi untuk efisiensi dan produktivitas. Subbab yang kedua, tujuan investasi antar perusahaan. Investasi antar perusahaan dilakukan dengan berbagai tujuan strategis dan keuangan, antara lain, yang pertama, diversifikasi resiko. Investasi antar perusahaan memungkinkan perusahaan untuk menyebarkan risiko dengan berinvestasi di berbagai sektor atau industri. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif jika salah satu investasi mengalami kerugian. Misalnya, jika satu industri mengalami penurunan, industri lain dalam portofolio mungkin tetap memberikan hasil yang baik, sehingga resiko keseluruhan dapat diminimalkan. Yang kedua, pertumbuhan bisnis. Salah satu tujuan utama investasi antar perusahaan adalah untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan. Perusahaan dapat memperluas operasi mereka dengan mengakuisisi perusahaan lain, membuka cabang di pasar baru, atau menambah produk dan layanan. Melalui investasi ini, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan peluang baru yang dapat mendongkrak pendapatan. Yang ketiga, peningkatan nilai perusahaan. Investasi antar perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan dengan memilih investasi yang tepat, seperti mengakuisisi perusahaan yang undervalued atau memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang signifikan, baik dari apresiasi nilai saham atau pengembalian finansial lainnya. Peningkatan nilai ini akan memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan daya tarik bagi investor. Yang keempat, sinergi strategis. Investasi antar perusahaan seringkali dilakukan untuk menciptakan sinergi antara perusahaan yang terlibat. Melalui akuisisi atau merger, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh pihak lain seperti teknologi, sumber daya manusia, atau distribusi. Sinergi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan membuka peluang untuk inovasi baru. Misalnya, dua perusahaan dengan keahlian berbeda dapat bekerja sama untuk menciptakan produk yang lebih baik atau memasuki pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, pengelolaan dana menganggur. Perusahaan dengan surplus kas atau dana yang tidak digunakan dapat menginvestasikannya dalam bentuk investasi antar perusahaan. Hal ini membantu perusahaan untuk mengelola dana yang menganggur dengan lebih produktif. Sebagai contoh, perusahaan dapat membeli saham atau obligasi dari perusahaan lain untuk memperoleh dividen atau bunga, sehingga dana yang menganggur dapat menghasilkan pengembalian yang menguntungkan tanpa harus digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Secara keseluruhan, investasi antar perusahaan tidak hanya memberikan peluang finansial, tetapi juga mendukung strategi jangka panjang untuk pertumbuhan, pengelolaan risiko, dan peningkatan daya saing di pasar. Subbab keempat, proses pengambilan keputusan investasi antar perusahaan. Yang pertama, menganalisis peluang investasi, mengidentifikasi target perusahaan, dan melakukan due diligence. Yang kedua, menentukan strategi investasi, negosiasi persyaratan, dan memperoleh persetujuan dari stakeholder terkait. Yang ketiga, menerapkan strategi investasi, mengelola integrasi bisnis, dan memonitor kinerja investasi secara berkala. Subbab kelima, analisis dampak investasi antar perusahaan. Di subbab ini terdapat dua dampak, yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Sini saya akan menjelaskan untuk dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Dampaknya pengurangan biaya. Investasi antar perusahaan, terutama dalam bentuk merger atau akuisisi, seringkali menghasilkan efisiensi operasional. Penggabungan dua perusahaan dapat mengurangi biaya tetap dan variabel, seperti biaya produksi, distribusi, dan pemasaran melalui skala ekonomi. Yang kedua, inovasi.
Dampaknya terhadap kolaborasi teknologi dan pengetahuan. Melalui investasi antar perusahaan, perusahaan dapat mengakses teknologi baru dan ide inovatif dari perusahaan lain. Merger atau joint venture dapat menciptakan kolaborasi yang menghasilkan inovasi produk dan layanan baru. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, peningkatan daya saing. Investasi antar perusahaan yang berhasil dapat meningkatkan daya saing perusahaan yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang lebih besar dan lebih efisien dapat menawarkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya untuk dampak negatif. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Dampaknya pada pemecatan dan pengurangan pekerjaan. Meskipun efisiensi dapat meningkat, penggabungan atau akuisisi seringkali mengarah pada pengurangan jumlah karyawan karena redundansi. Proses ini dapat menurunkan moral pekerjaan dan menambah angka pengangguran yang merugikan ekonomi dalam jangka pendek. Yang kedua, inovasi. Dampaknya pada penghalangan persaingan. Akuisisi atau merger besar dapat menciptakan dominasi pasar yang menghalangi persaingan. Tanpa persaingan, perusahaan mungkin tidak merasa terdorong untuk berinovasi atau mengembangkan produk baru, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pasar. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Dampaknya pada ketimpangan ekonomi. Meskipun perusahaan besar yang berhasil berinvestasi dapat berkembang pesat, mereka yang tidak berhasil atau perusahaan kecil yang terdesak mungkin mengalami kerugian atau kebangkrutan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan kecil serta antara sektor-sektor ekonomi. Kesimpulannya, investasi antar perusahaan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Secara positif, investasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak negatifnya termasuk potensi pengurangan lapangan pekerjaan, stagnasi inovasi, dan masalah kompetisi yang dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan investasi yang diambil. Subbab yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa investasi antar perusahaan adalah strategi keuangan yang melibatkan akuisisi, merger, joint venture, atau investasi portofolio dengan tujuan mendiversifikasi resiko, mendukung pertumbuhan bisnis, meningkatkan nilai perusahaan, dan menciptakan sinergi strategis. Prosesnya meliputi analisis peluang, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja secara berkala, didorong oleh faktor seperti peluang pasar, kebutuhan ekspansi, dan efisiensi operasional. Dampaknya dapat meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi membutuhkan pengelolaan risiko yang matang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu Anda lebih memahami topik yang kita bahas hari ini. Jangan ragu untuk melanjutkan eksplorasi Anda dan menerapkan pengetahuan ini dalam praktik. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar.